Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddini, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan kitab yang kita kaji, yaitu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa menyelesaikannya, hingga nanti insyaallah di pekan berikutnya kita sudah bisa melanjutkan ke kitab yang baru. Dan terakhir pembahasan kita berhenti sampai pada syarat dan kaedah dalam dakwah pada halaman 201. Di sini beliau menyampaikan 3 kriteria seorang dai yang layak untuk kita ikuti, yang layak untuk kita jadikan sebagai guru. Salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, salamatul amal. Dia akidahnya lurus, manhajnya juga lurus, dan juga amalnya, akhlaknya. Namun berarti bukanlah kita harus meyakini atau punya standar bahwa seorang alim tidak boleh salah, seakan dia seorang yang maksum. Tidak demikian. Seorang da'i, seorang alim tetaplah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak menjadi kebiasaannya. Dia mungkin jatuh dalam suatu kesalahan pada masalah amal, mungkin saja. Namun itu tidak menjadi kebiasaannya dan tidak menjadi ciri khas dia. Bahkan kalau dia diingatkan pun dia terima dan berterima kasih atas pengingat tersebut. Maka 3 hal ini harus kita perhatikan pada diri orang-orang yang kita timba ilmunya, orang-orang yang kita jadikan sebagai guru kita, akidahnya terutama dan manhaj. Karena dua-duanya adalah hal yang paling mendasar, yang paling prinsip. Akidahnya berdasarkan akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau, menjadikan Al-Quran wa Sunnah sebagai dasar utama. Begitu pula manhajnya, tidak jauh daripada ayat atau hadis dan penjelasan ulama. Bukannya malah menolak kabar dari Allah Ta'ala atau Rasulnya SAW dengan logikanya, dengan akalnya. Begitu pula amalannya, sikapnya, akhlaknya harus baik, tidak mencela ulama, ya, tidak merendahkan ulama. Bahkan sampai mengatakan bahwa seorang ulama itu tidak layak disebut sebagai Syekhul Islam, itu tidak pantas, ya. Itu tidak layak dilakukan oleh seorang dai.
Salafun as-salih Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala pernah berkata, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara ciri ahlul bid'ah adalah merendahkan ahlul athar. Siapa ahlul athar? Ahlul athar adalah nama lain dari ahlus sunnah, adalah nama lain dari ahlul hadis, yaitu ulama dan kaum muslimin yang berusaha konsisten berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bidah enggak suka, dan mereka memberikan sematan-sematan yang negatif. Disebutnya lah oleh mereka sebagai kaum yang jumud, kaku, ya, tidak bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya oleh mereka ahlul athar ini sebagai kaum yang tekstual, zahiri, dan seringkali mereka menuduhkan satu hal kepada ahlul athar, ahlus sunnah, ahlul hadis atau salafiyin dengan tuduhan-tuduhan yang sejatinya enggak ada pada diri ahlul athar. Tuduhan yang mereka buat sendiri, kesimpulan yang mereka ambil sendiri, kemudian mereka lemparkan kepada ahlul athar, padahal itu tidak ada sama sekali. Sebagai contoh misalnya mereka mengatakan salafiyin dalam hal ini misalnya adalah kaum mujassim, ya, orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjism, berfisik, beraga. Padahal ahlu sunnah atau salafiyun tidak pernah mengatakan begitu. Ketika mereka meyakini bahwa Allah itu punya tangan, maka tangan itu adalah tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyamakannya dan tidak membagaimanakannya. Tapi mereka seringkali mengilzam hal-hal yang sesungguhnya tidak ada pada diri salafiyin atau ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau kita jumpa dengan model-model dai yang seperti ini sudah tidak usah diikuti, karena memang tidak jarang mereka begitu terlihat memukau dalam memberikan penjelasan, tapi sesungguhnya mereka sedang menyeret kaum muslimin perlahan untuk menjauh dari sumber yang utama di dalam melaksanakan Islam ini, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya kita beragama dengan filsafat lah, ya, diajaknya kita beragama dengan ilmu mantik lah, ilmu kalam dan lain sebagainya, kemudian mengabaikan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini sungguh berbahaya. Kemudian di halaman 202 sampai akhir halaman ini beliau membawakan pembahasan tentang beberapa keutamaan atau fadilah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semangat kita di dalam melaksanakan satu tugas mulia ini. Lagi-lagi tidak harus dalam format majelis ta'lim, kajian, tidak harus. Dakwah itu medianya sangat banyak. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan juga bisa di tempat-tempat yang mungkin kita sedang santai atau rihlah dan lain sebagainya. Maka yang namanya dakwah itu banyak medianya dan banyak sarananya, hingga jangan disalahpahami bahwa dakwah harus selalu dalam format kajian atau khutbah, tausiah dan yang semisalnya. Tidak harus. Nah, beliau di sini membawakan beberapa
fadilahnya, berikut dalil-dalilnya agar kita semangat di dalam menebarkan kebaikan-kebaikan ini, agar kita semangat di dalam menyampaikan ajaran atau agama Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau berkata, ini yang pertama, dakwah di jalan Allah merupakan amalan yang sangat mulia, ketaatan yang besar, dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dakwah sebagai ucapan terbaik yang diucapkan oleh seorang hamba. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawla." Siapakah gerangan yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gak ada orang yang ucapannya lebih baik dibandingkan dia yang mau berdakwah, dibandingkan dia yang mau menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkannya kepada yang lain. Wa amila salihah, kemudian dia beramal saleh. Artinya dakwah yang dia sampaikan hendaknya juga dia laksanakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah Ta'ala kamu menyampaikan, kamu mendakwahkan apa yang tidak kamu lakukan. Di sini Allah ingatkan juga kita yang semangat dalam berdakwah, yang semangat dalam memberikan nasihat, hendaknya juga ikut mengamalkan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan, mengikrarkan bahwa aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin yang pertama, bahwa dakwah merupakan sebaik-baik ucapan seorang hamba. Dia bisa berucap apa saja, namun tentunya setiap ucapan itu ada nilainya. Bisa bernilai ketaatan, bisa bernilai kemaksiatan. Dan ucapan yang bernilai ketaatan yang paling baik, yang paling afdal adalah saat dia mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang lain. Dan gak mustahil, ya. Antum yang hadir di sini punya uslub atau cara yang lebih baik dibandingkan kami-kami yang mengajar di majelis ini, yang kemudian dengan caranya itu bisa lebih difahami oleh objek dakwah, diterima dan diamalkan. Tidak mustahil. Maka jangan berkecil hati kita bahwa kita nggak punya latar belakang pendidikan agama, rasanya nggak pantas menyampaikan agama ini. Nggak begitu. Nabi SAW kan menyemangati kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja, satu hadis saja, satu nasihat saja. Kalau kamu bisa sampaikan, ya. Catatannya benar-benar bersumber dari beliau SAW. Makanya kan beliau mengatakan balighu anni, sampaikanlah dariku. Harus kita pastikan bahwa satu materi yang hendak kita ajarkan kepada orang memang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan kapasitas kita. Jangan memaksakan diri untuk menyampaikan hal-hal yang di luar kapasitas kita, apalagi baru hijrah, ya. Kemudian juga bacaan Qur'annya masih perlu banyak diperbaiki, banyak belajar dulu aja, ya. Nggak usah tergesa-gesa. Semangat boleh, tapi hendaknya kita paham kapasitas diri kita masing-masing. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang memahami kapasitas dirinya. Jadi jangan terbawa semangat yang kemudian membuat kita nekat, ya. Berceramah, ya, padahal kita nggak punya ilmunya atau modalnya sama sekali. Cukuplah dengan hal-hal yang
bisa kita lakukan, yang memang kita pastikan bahwa itu benar-benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang beliau bawakan di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, bila Allah memberi petunjuk lewat dirimu kepada satu orang saja, nggak harus belasan puluhan, satu orang saja, apa kata Nabi SAW? Itu lebih berharga, lebih baik bagi kamu dibandingkan kamu mendapatkan unta-unta yang merah. Harta, termasuk harta yang paling berharga saat itu. Kalau ada orang paham agama lewat kamu, itu lebih bagus buat kamu. Bagus buat dia, tapi juga bagus buat kamu. Kenapa? Karena kamu menjadi jembatan. Lewat kamu, hidayah Allah sampai kepada seorang hamba. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain bahwa sebagian manusia ada yang Allah jadikan sebagai mafatih lil khair, maghaliq lisyarr, yaitu orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci terbukanya pintu-pintu kebaikan dan kunci tertutupnya pintu keburukan. Ada orang-orang yang begitu. Kemudian beliau mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatiha al-khairi ala yadihi. Maka keberuntunganlah bagi mereka-mereka yang Allah jadikan pintu terbukanya kebaikan itu ada pada dirinya. Mungkin kita nggak bisa ceramah, mungkin kita nggak bisa mengajar, tapi seenggaknya kita bisa memfasilitasi berjalannya, terselenggaranya dakwah ilallah. Ya, kita misal punya tempat, kita misalnya punya keahlian di dalam live streaming, ya. Kita punya keahlian di dalam mengundang orang banyak dan lain sebagainya. Maka manfaatkanlah keahlian kita masing-masing. Hendaknya kita punya saham, punya bagian dalam dakwah tersebut. Kalau tidak menjadi yang menyampaikan, hendaknya yang menjembatani, yang memfasilitasi. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita miliki. Gak usah muluk-muluk saya belum bisa bangun masjid, gak usah sampai sejauh itu. Yang bisa saja sekedar bisanya hanya ikut menyebarkan info kajian, ya itu lakukan, ya. Atau sekedar mengajak kawan untuk hadir di kajian, lakukan itu. Maka kalau kita sampai menjadi jembatan yang lewat diri kita seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, itu tentu lebih baik buat kita. Karena nanti setiap kebaikan yang dia lakukan, dia dapat pahalanya, kita juga dapat pahalanya. Kan enak seperti itu. Kita naruh ibaratnya modal, kemudian kita tinggal tunggu hasil aja, ya. Kalau bisnis duniawi kan banyak yang minat kayak begitu. Kamu cukup taruh modal, dijamin gak akan rugi, kamu tinggal tunggu hasil aja. Kira-kira banyak yang minat gak? Pasti banyak yang minat, ya. Dimulai dari 1.000 rupiah, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta dan seterusnya. Dijamin gak akan rugi. Dijamin gak akan rugi. Kamu tinggal tunggu hasilnya aja. Pasti banyak yang minat ketika ada jaminan tidak akan merugi. Nah, dakwah pun begitu. Ketika kita menyampaikan kebaikan, itu nggak ada ruginya sama sekali. Saat menyampaikan saja itu sudah menjadi satu kebaikan tersendiri. Belum lagi kalau ternyata yang kita dakwahi menerima dakwah kita, mendengarkan dan mengamalkannya. Udah 2 kebaikan kita dapatkan. Di mana kebaikan yang kedua ini masih bisa terus berjalan. Ternyata orang ini tidak bisa diam dalam tanda kutip. Dia juga ngajak yang lain. Dia mengajak istrinya, dia mengajak anaknya, yang akhirnya sekeluarga paham Islam.
Dia dapat pahala, kita juga ikut dapat pahala, ya. Kan luar biasa. Makanya Allah katakan ahsanu qaula, pantas, ya, bahwa dakwah itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan yang terbaik. Terbaik bagi dirinya dan terbaik bagi orang lain. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan mimman da'a ilallah, orang yang mengajak manusia ke jalannya Allah, bukan mengajak manusia pada dirinya, mengikuti dirinya, bukan. Ini prinsip yang dari kemarin kita ulang-ulang, mengingatkan kita bahwa yang namanya dakwah harus ilallah, harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga jangan pernah ada kata apa ya istilahnya, ngambek, ya, ketika ada orang yang nggak mau mendengarkan dakwah kita, mengabaikan dakwah kita, kemudian dia malah mendengarkan dakwah dari orang lain, nasihat dari orang lain yang sebenarnya nasihatnya sama dengan yang kita sampaikan. Nggak boleh begitu. Yang penting dia mau dengar, mau lewat kita, mau lewat orang lain, yang penting dia mau dengar. Ini yang kedua, akan menjadi pahala jariah buat kita, ya, ilmu yang bermanfaat buat kita walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah mengecualikan 4 sifat manusia yang tidak merugi. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling wasiat mewasiati, menasehati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Yang menjadi poin bahasan kita adalah yang ketiga ini, yaitu menasehati. Menasehati kata lainnya adalah mendakwahi. Ini surat yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallahu suratan ala khalqihi lakafathum." Ya, hujjatan ala khalqihi lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat lain sebagai hujjah bagi kita semua kecuali surat ini saja, ini sudah cukup menjadi hujjah bagi Allah terhadap kita. Allah sudah kasih tahu bahwa kamu kalau nggak mau jadi orang yang rugi, ya, dunia dan akhirat, kamu harus punya 3 sifat ini. Kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu juga harus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu harus menasehati yang lain, mengajak yang lain. Maka dengan kita melaksanakan dakwah, kita memberikan nasihat, kita akan terhindar dari sikap merugi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan ayat ini juga mengajak kita untuk jangan jadi pribadi yang tidak peduli terhadap kebaikan orang lain. Ya, pedulilah kepada kebaikan orang lain, wabil khusus kebaikan yang berkaitan dengan agamanya atau akhiratnya. Kemudian beliau di sini membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud sebagai penegas pentingnya kita menjadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan utama di dalam memahami agama ini dan melaksanakannya. Beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ahya la ta'manuhumul fitnah." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari keteladanan, carilah keteladanan itu pada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup masih belum aman dari fitnah. Hari ini kita lihat dia sebagai orang yang sangat soleh, sangat baik agamanya, gak mustahil satu ketika dia tergelincir, gak mustahil.
Adapun orang yang sudah meninggal dunia sudah aman dari fitnah dunia. Siapa orang meninggal yang beliau maksud? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban. Karena mereka itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Kemudian sebab yang kedua, wa a'maquhum ilma. Orang yang paling dalam ilmu agamanya. Orang yang paling baik hatinya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakannya, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi denganku. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tidak berlawanan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'amakuhum ilman, orang yang paling dalam ilmu agamanya, jelas. Karena mereka menimba ilmu ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa perantara. Mana yang lebih afdal? Yang dengan perantara atau yang tanpa perantara? Yang tanpa perantara langsung. Makanya para ulama hadis menjelaskan bahwa di antara indikasi hadis yang sahih itu periwayatnya, atau semakin sahih sebuah hadis itu ketika periwayatnya mengatakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda. Contohnya seperti hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Siapa perawi hadis ini? Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, perkataan Umar sami'tu, aku mendengar, ini menunjukkan bahwa beliau mendengar hadis ini langsung dari Nabi SAW tanpa perantara. Dan luar biasanya lagi, tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali hanya Umar bin Khattab saja. Padahal hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang sangat penting sekali dalam agama ini, yang dikatakan oleh ulama bahwa agama ini berdiri di atas dua hadis. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, hadisnya Umar. Hadis yang kedua hadisnya Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis Umar kaitannya dengan niat, hadisnya Aisyah kaitannya dengan tata cara, ya, kaitannya dengan tata cara. Coba Umar gak mendengar, udah hilang satu hadis. Padahal itu hadis yang sangat penting sekali di dalam agama ini. Maka para sahabat adalah orang-orang yang paling dalam ilmu agamanya. Bahkan Ali mengatakan, ya, tidaklah satu ayat pun diturunkan melainkan aku tahu kapan, di mana, dan dalam momen apa ayat itu turun. Kalau kita nggak mesti tahu dan mesti nggak tahu, nggak mesti tahu dan mesti nggak tahu, ya. Kecuali kita baca-baca tafsiran dari para ulama mufassirin baru kita tahu. Kalau Ali dengan tegas menyatakan tidaklah satu ayat pun diturunkan melainkan aku tahu kapan, di mana, dan dalam momen apa ayat itu turun, ya. Karena mereka memang betul-betul mengalami langsung, mengalami sendiri peristiwa turunnya ayat-ayat tersebut, ya. Kalau kita kan cuma bisa baca, cuma bisa mendengarkan. Adapun mereka benar-benar menjadi pelaku sejarah, ya. Diturunkannya syariat-syariat oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhum takallufa, yang paling sedikit bebannya. Maksudnya sedikit bebannya apa? Enggak neko-neko, enggak aneh-aneh, enggak banyak ribet-ribet. Disuruh berangkat, dilarang berhenti, udah gitu aja sahabat itu, ya. Dikasih contoh lakuin, enggak dikasih contoh ya udah. Sahabat seperti itu. Nabi SAW lagi sholat mengimami sahabat dalam satu sholat jamaah, beliau lepas sandalnya. Apa yang dilakukan sahabat? Mereka langsung lepas sandalnya juga, karena melihat Nabi SAW lepas sandalnya.
Ada contoh diikutin, ya. Baru di akhir sholat, selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepada mereka, mengapa kalian melepas sandal kalian? Para sahabat mengatakan, karena kami melihat Anda melepas sandal. Melihat Anda, tuh kan, ya. Patokannya kan ada keteladanan atau nggak ada keteladanan, kan begitu patokannya, ya. Maka Nabi menjelaskan, oh nggak gitu. Tadi malaikat memberitahukan kepadaku bahwa di sandalku ada najisnya, maka aku lepaskan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium al-hajarul aswad, apa yang beliau katakan? Inni la a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Sungguh aku itu benar-benar paham dan yakin betul bahwa kamu adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat. Kemudian beliau mengatakan apa? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi prinsipnya jelas di atas keteladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka melakukan satu hal yang kemudian tidak disetujui oleh Nabi SAW, mereka tidak akan lanjut, ya. Misalnya tentang 3 orang yang bertekad untuk berpuasa selamanya, sholat malam selamanya, tidak menikah, apakah mereka tetap melanjutkan kegiatan itu setelah ditegur? Tidak, ya. Bilal pun ketika melakukan atau membiasakan diri untuk terus berwudu, ya, setiap kali beliau berhadas besar maupun kecil, yang kemudian itu ternyata menjadi sebab, salah satu sebab dimasukkannya beliau ke dalam surga oleh Allah, itu kan diiyakan oleh Nabi SAW. Mali ra'aitu mali sami'tu khasyatan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, apa yang membuatku mendengar suara langkah kakimu atau sendalmu di surga? Kemudian Bilal menjelaskan hal itu. Tidaklah ia tidaklah dia berhadas, melainkan dia langsung berwudu, ya. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi SAW, artinya disetujui. Nah, hadis semacam ini kadang disalahpahami oleh mereka-mereka yang masih suka dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu Bilal aja boleh kok melakukan, berinisiatif, ya, melakukan satu amalan yang belum diajarkan oleh Nabi SAW. Kita jawab, kita katakan, sekalipun beliau berinisiatif, tapi kan tetap pada akhirnya disetujui oleh Nabi SAW. Dan itu termasuk sunnah juga, ya, karena kan sunnah ada yang sifatnya qauli, ada yang sifatnya fi'li, ada yang sifatnya iqrari, yang sifatnya ucapan, perbuatan, dan pengakuan dari Nabi SAW, persetujuan dari Nabi. Nah, kalau Bilal berinisiatif begitu, disetujui oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita bikin kayak Bilal, yang mau nyetujuin siapa? Ya, Ustadz, nggak bisa, ya. Ustadz bukan pembawa syariat, ya. Ustadz bukan sumber syariat, bukan, nggak bisa. Jadi beda antara kita dengan Bilal radhiyallahu anhu. Ya, ini sebab yang ketiga, aqalluhum takallufa, paling sedikit bebannya. Dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa Allah turun ke langit dunia, ya udah, mereka percaya Allah turun ke langit dunia dan tidak mempersulitnya, ya. Kalau Allah turun, arasnya kosong dong begitu, ya. Kalau Allah turun berarti di atasnya ada langit yang menaungi Allah. Padahal Allah itu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kalau Allah turun berarti begini, nggak ada sahabat kayak begitu. Ya, dikabarkan oleh Nabi SAW, yanzilu rabbuna, Allah Rabb kita itu turun ke langit dunia. Udah, sahabat terima saja berita itu. Ya, maka ini salah satu ciri khasnya para sahabat, aqalluhum takallufan, sedikit bebannya, ya, nggak ribet, simpel saja di dalam menerima syariat. Dan paling lurus petunjuknya, ya jelas, ya, tidak ada orang yang lebih lurus petunjuknya dibandingkan sahabat-sahabat Nabi SAW, tentunya setelah para nabi dan para rasul, karena mereka dididik langsung oleh sebaik-baik guru, dididik langsung oleh sebaik-baik da'i ilallah, yaitu Rasulullah SAW, serta yang paling baik keadaannya, ya, tidak ada yang lebih baik daripada keadaannya para sahabat. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah satu kaum, sekelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih
untuk menjadi teman-teman Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya. Keberadaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, termasuk sahabat-sahabat yang biasa-biasa saja, itu bukanlah sebuah kebetulan. Mereka itu betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang di luar masa sahabat tetap nggak bisa mengalahkan atau mengungguli sebiasa-biasanya seorang sahabat. Mungkin ada sahabat yang biasa aja, dia nggak pernah disebut-sebut oleh Nabi atau para periwayat hadis, tidak pula meriwayatkan hadis, tidak pula termasuk satu di antara orang yang dijanjikan pasti masuk surga, ya. Pokoknya dia biasa aja lah, tapi dia tetap lebih unggul, lebih afdal dibandingkan yang di luar masa sahabat, karena dia menjadi orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mungkin sahabat yang pernah dimarahi oleh Nabi, sahabat yang pernah dihukum oleh Nabi, itu tetap tidak mengurangi kemuliaan mereka dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Makanya kan pernah tuh ada seorang wanita yang rajam, kemudian darahnya memercik ke salah satu pakaian sahabat, ya. Maka sahabat yang pakainya terkena percikan darah itu pun mencela wanita tadi. Maka Nabi mengatakan, jangan lakukan itu, ya. Fa wallahi laqad tabat taubatan law qussimat ala 70 min ahli Madinah la wasi'atuhum. Demi Allah, wanita ini sudah bertaubat kepada Allah, yang seandainya taubat wanita ini dibagikan kepada 70 orang di Madinah ini cukup untuk menghapus dosa mereka semua. Artinya dosa wanita ini sudah terhapuskan dengan taubat yang lebih besar, yang bahkan taubatnya itu masih surplus begitu. Kalau bisa dibagikan cukup buat 70 orang untuk membuat dosa-dosa mereka terhapus, ya. Jadi sebiasa-biasanya sahabat tetap lebih unggul dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Fa'arif lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Waqtafu bi atharihim fa innahum 'alal hudal mustaqim, ya. Dan ikutilah asar-asar mereka. Asar itu artinya peninggalan mereka. Peninggalan di sini bukan hal-hal yang bersifat fisik, ya. Bajunya, gamisnya, sendalnya, pecinya, serbannya, bukan, tapi ajarannya, ya. Hal-hal itu tidak membawa manfaat sama sekali. Yang akan membawa manfaat, maslahat bagi kita adalah ajarannya, adalah pendidikan mereka. Ikuti. Fa innahum 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya para sahabat berada di atas jalan yang lurus, ya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berkata, prinsip Ahlus Sunnah menurut kami atau bagi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, ya. Ini pengingat dari beliau rahimahullahu taala akan semua pelajaran yang sudah kita lewati di buku ini. Pada intinya ini, berusaha berpegang teguh terhadap asar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha meninggalkan perbuatan bid'ah apapun bentuknya, berapa banyak pun yang mengikutinya. Jangan diikuti karena memang itu bukan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, beliau di sini mengatakan, akidah yang kami tulis dari awal sampai akhir ini merupakan akidah generasi pertama dari umat ini. Akidah yang bersih dan selamat, jalan yang benar lagi lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa semua yang beliau sampaikan di sini, ya, itu bukan suatu hal yang beliau ada-adakan, tapi beliau hanya mengambilnya dari Al-Quran ditaruh di sini, dari As-Sunnah ditaruh di sini, dari pemahaman sahabat ditaruh di sini, ya. Bukan suatu hal yang mengada-ada dari beliau. Dan ini merupakan kebiasaannya para ulama, memang mendidik umat untuk mengikuti dalil. Di antaranya kebiasaan yang sangat identik seperti ini dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita kalau lihat kitab-kitab beliau,
pasti akan kita dapati satu kesamaan yang sama dari satu kitab ke kitab yang lainnya, yaitu dipenuhi, dibanjiri dengan dalil. Ya, karena beliau ingin mengajak kita untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti beliau sebagai dai-nya, tapi mengikuti dalilnya. Gak masalah bagi seorang dai, kamu tidak mengikuti saya, yang penting kamu ikuti dalil ini, silahkan. Ya, ini juga pesan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Akidah ini adalah akidah salaf. Salaf artinya para pendahulu kita. Al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ini adalah akidahnya 4 imam mazhab, baik Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Sama semuanya akidahnya seperti ini, ya. Makanya kalau kita mau konsisten, harusnya ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, ya kita ikuti beliau dalam akidahnya juga, bukan hanya dalam madhab fikihnya saja, ya. Karena ada sebagian orang yang seperti itu. Saya dalam fikih ikut Imam Syafi'i, dalam akidah ikut imam yang lain. Loh, kenapa nggak ikut Imam Syafi'i sekalian? Apakah ada masalah dalam akidahnya Imam Syafi'i kok nggak diikutin? Ya. Saya dalam madhab fikih ikut Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dalam akidah saya ikut imam yang lain. Loh, kok nggak ikut sekalian? Apakah ada masalah dalam akidah Imam Ahmad bin Hanbal sehingga tidak diikuti? Ya. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya bagi mereka-mereka yang memisah-misahkan seperti ini. Karena kenyataannya akidah mereka sama. Baik Abu Hanifah, baik Imam Malik, baik Imam Syafi'i, baik Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berada di atas aqidatus salaf, akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah jumhur ulama ahli fikih, ahli hadis, dan orang-orang yang mengikuti hingga hari ini. Akidah ini akan tetap ada sampai hari kiamat, karena memang sudah jadi janjinya Nabi SAW. La tazalu min ummati ta'ifatun zahirin 'alal haq, la yadurruhum 'ala man khadalahum. Akan senantiasa ada sekelompok orang di kalangan umatku ini yang konsisten di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Orang yang menyelisih mereka, orang yang menghinakan, merendahkan mereka, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Ya. Nah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhailah bid'allahu taala menjelaskan hadis ini menjadi bisyarah, menjadi kabar gembira bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terus ada sampai menjelang hari kiamat nanti. Walaupun mungkin mereka tidak terlihat, ya, tidak diketahui di mana mereka jumlahnya mengisi, tapi yang jelas selalu ada. Ya, tidak habis sama sekali. Akhirnya akan tetap ada sampai hari kiamat. Barang siapa yang berpegang dengan akidah dan manhaj salaf, maka hati akan tenang dan hidup, ia akan selamat di dunia dan akhirat insyaallah. Oleh karena itu, wajib atas seluruh ulama dan kaum muslimin untuk kembali kepada aqidatus salaf as-salih, mengikuti manhaj mereka. Tidak diragukan lagi bahwa jalan menuju kepada kemenangan dan kejayaan umat ini hanya dengan kembali kepada akidah dan manhaj yang hak. Ini ucapannya Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Innahu lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma yasluhu bihi awwaluha. Ya, sesungguhnya akhir umat ini atau umat yang belakangan dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan perkara yang dengan perkara itu umat terdahulu sudah menjadi baik. Sahabat bisa menjadi baik karena apa? Karena Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat terbaik karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Nah, kalau kita juga mau baik kondisinya, maka hendaklah menggunakan metode yang digunakan oleh mereka. Jangan pakai metode-metode yang lain yang baru, karena sudah terbukti dan bahkan sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya. Baik, silakan dikumandangkan azan, nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Dan kita teruskan sedikit lagi sampai selesai. Beliau kemudian berkata pada hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyin, ya, beliau perlu menegaskan bahwa ini maksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Salafiyin. Karena
semua orang kita rasa mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kan mereka-mereka yang akidahnya tidak sebagaimana akidahnya sahabat-sahabat Nabi pun menyebut dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan orang Syiah pun juga sama, ya, ngaku-ngaku, ya cari aman, tentunya mereka cari aman. Maka di sini beliau berikan keterangan maksudnya salafiyin dalam artian yang lebih sempit. Salafiyin adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam yang murni, akan tapi mereka harus menamakan diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf, hingga mereka disebut salafiyin. Ya, jadi perbedaan antara salaf dengan salafiyun atau salafiyin adalah salaf itu berarti pendahulu, ya mereka sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Adapun salafiyun atau salafiyin adalah pengikut generasi salaf itu, ya. Satu orang disebut salafi, banyak orang disebut salafiyun atau salafiyin, ya. Kemudian beliau menyampaikan di sini disebabkan adanya perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin dan hanya satu yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan berarti mengklaim diri kita lah yang pasti selamat, tidak. Kita semua punya kesempatan yang sama, karena kita semua mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Pada akhirnya kan pembuktiannya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu otot-ototan sama mereka, ya, rebutan klaim nama ini, mengaku yang paling benar. Enggak, kita semua punya kesempatan yang sama, ya. Kita tidak mengklaim diri kita pasti surga, kita juga tidak memvonis mereka yang tidak bersama kita pasti neraka. Kita tidak pernah begitu, ya. Tapi kita dituduh begitu, padahal mereka yang sukanya begitu, ya. Mereka mengklaim bahwa kalau nggak bersama kami nggak akan selamat, ya. Bahwa kaum muslimin itu masuk surga itu ya karena kelompok kami dan lain sebagainya. Ternyata mereka yang suka menuduh-nuduh kita justru yang melakukan tuduhan itu sendiri. Kemudian beliau juga menyampaikan, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, mengikuti cara beragamanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kepada para pembaca yang ingin mendalami lebih luas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj salafus soleh, maka penulis menganjurkan untuk membaca buku karya penulis Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Mulia dengan Manhaj Salaf, yang barangkali nanti bisa menjadi buku lanjutan kita, ya. Pada pekan-pekan yang berikutnya nanti kita insyaallah bicarakan lagi mana yang akan kita pilih untuk menjadi buku panduan kajian kita. Kita berusaha ngaji ada buku panduannya, tidak hanya sekedar jalan begitu aja tanpa ada buku, kemudian juga hilang begitu saja, ya, karena tidak ada panduannya. Kita berusaha menghadirkan buku selalu dalam kajian-kajian yang kita selenggarakan. Kita mohon kepada Allah agar kita ditunjuki di atas Islam dan Sunnah, mengikuti manhaj salafus saleh dan istiqamah dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala, melaksanakan sunnah Nabi SAW dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan, bid'ah, dan diberikan taufik oleh Allah untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan yang selamat mengikuti jejak para sahabat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa beliau tidak mengklaim, ya, bahwa dirinya udah paling ahlu sunnah begitu, udah paling surga, enggak sama sekali. Ini buktinya ada kalimat semacam ini. Masih berdoa. Kalau berdoa kan berarti kan belum memastikan diri, ya. Sifatnya masih harapan yang kemudian diusahakan, yang kemudian dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang mengikuti beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Dan akhir dari dakwah ini segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita tutup dengan majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.